Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Hairunisa Yasin dengan NIM O1A1240085. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai kestabilan obat gabapentin sebagai tugas dari dosen pengampu mata kuliah Farmasi Fisika, yaitu Dr. Ernad Haji Ahmad Zaini, MSI. Apa itu stabilitas? Jadi, stabilitas obat adalah kemampuan suatu sediaan farmasi untuk mempertahankan mutu, potensi, dan kemurniannya selama masa simpan yang ditentukan. Stabilitas ini mencakup aspek kimia, fisika, mikrobiologi, serta terapeutik yang semuanya berperan penting dalam menjaga keamanan dan keefektivitasan obat. Jika stabilitas tidak terjaga, obat bisa mengalami degradasi, perubahan bentuk, atau bahkan menjadi tidak aman untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, pengujian stabilitas sangat penting dalam proses pengembangan dan penyimpanan obat untuk memastikan khasiatnya tetap optimal hingga akhir masa kadaluarsa. Nah, obat yang saya jelaskan pada hari ini tuh mengenai obat gabapentin. Jadi, obat gabapentin itu adalah obat yang digunakan untuk mengatasi nyeri saraf ataupun kejang. Obat ini bekerja dengan mengurangi aktivitas abnormal. Gabapentin juga digunakan untuk mengobati kondisi seperti neuropatik diabetik, kemudian fibromialgia, dan sebagai tambahan untuk epilepsi. Efek samping yang umum terjadi seperti pusing dan juga kantuk. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat kimia dan sifat fisika dari obat gabapentin. Nah, di sini dapat kita lihat nama IUPAC dari obat gabapentin yaitu 21-aminometil siklohexane acetic acid dengan rumus molekul C9H17NO dengan struktur kimia yang memiliki struktur cincin siklohexana yang mengandung gugus amino yaitu NH2 dan gugus asam asetat yaitu COOH yang terikat pada posisi tertentu. Kemudian memiliki berat molekul yaitu 171,24 gram per mol dengan pKa sekitar 3,7 karboksilat dan 10,7 amin yang menunjukkan sifat asam lemah dan basa lemah, serta memiliki reaktivitas yaitu gabapentin relatif inert secara kimia atau tidak reaktif terhadap banyak senyawa kimia biasa karena tidak memiliki gugus fungsional yang sangat reaktif. Kemudian untuk sifat fisikanya yaitu gabapentin memiliki bentuk berupa padatan kristal putih dengan titik lebur sekitar 162 sampai dengan 166 derajat Celcius. Dia ini tuh memiliki kelarutan yaitu larut dalam air dan tidak larut dalam etanol atau kloroform. Dia ini tuh memiliki rasa yang hambar dan tidak memiliki bau, serta dia ini tidak sensitif terhadap cahaya dan stabil pada suhu kamar yaitu pada suhu 15 sampai dengan 30 derajat Celcius dan tidak memerlukan pendinginan khusus. Baik, berikutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas obat, yaitu ada suhu, kelembapan, cahaya, pH, oksigen, interaksi dengan bahan lain, dan juga mikroorganisme. Yang pertama mengenai suhu. Jadi, suhu ini tuh mempengaruhi stabilitas dari obat. Berikut ini beberapa alasan mengapa suhu itu dapat mempengaruhi stabilitas dari obat gabapentin. Nah, yang pertama ada peningkatan kecepatan reaksi kimia. Nah, suhu yang tinggi dapat mempercepat reaksi kimia termasuk reaksi degradasi. Pada gabapentin, suhu yang tinggi itu bisa mempercepat proses hidrolisis ataupun oksidasi sehingga dapat menurunkan kestabilan obat. Kemudian yang kedua mengenai pengaruh pada kelarutan. Jadi suhu yang tinggi dapat meningkatkan kelarutan beberapa senyawa, tetapi bisa juga menyebabkan perubahan bentuk kristal atau pelepasan komponen air dari struktur dari gabapentin yang dapat mengganggu kestabilannya. Kemudian yang ketiga, perubahan struktur molekul. Jadi suhu yang ekstrim dapat menyebabkan perubahan struktur kimia gabapentin, misalnya seperti pemutusan ikatan atau pembentukan produk degradasi yang membuat obat tidak lagi efektif ataupun aman. Kemudian yang keempat, pengaruh pada stabilitas fisik. Jadi suhu yang tinggi dapat menyebabkan tablet gabapentin itu menjadi lembek, retak, dan berubah warna serta dapat mempercepat
Penyerapan kelembapan semuanya dapat menurunkan kualitas fisik serta kestabilan dari sediaan obat tersebut. Berikutnya yang kedua mengenai kelembapan. Jadi, berikut ini adalah beberapa alasan mengapa kelembapan berpengaruh pada stabilitas gabapentin. Yang pertama ada hidrolisis atau pemisahan molekul oleh air. Jadi, gabapentin itu mudah terdegradasi jika terkena air. Nah, kelembapan yang tinggi dapat menyebabkan reaksi hidrolisis di mana air memecah struktur kimia obat dan menurunkan efektivitasnya. Kemudian yang kedua, pembentukan kristal ataupun penggumpalan. Nah, kelembapan bisa menyebabkan gabapentin berubah bentuk dari amorf ke kristal atau menyebabkan tablet menggumpal yang mempengaruhi disolusi dan penyerapan obat di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga mengenai pertumbuhan mikroorganisme. Nah, kondisi yang lembab bisa mendukung pertumbuhan bakteri ataupun jamur, terutama jika formulasi itu tidak mengandung bahan pengawet. Nah, ini tuh nanti akan mempengaruhi keamanan dari obat. Yang keempat mengenai pengaruh pada kemasan. Jadi, kelembapan dapat meresap melalui kemasan yang tidak rapat atau yang tidak kedap air, sehingga dapat mempercepat degradasi obat. Poin ketiga mengenai cahaya. Jadi, beberapa alasan mengapa cahaya mempengaruhi stabilitas obat gabapentin sebagai berikut. Nah, yang pertama ada fotodegradasi. Jadi, paparan cahaya terutama sinar UV dapat memicu reaksi kimia yang merusak struktur dari gabapentin. Nah, ini disebut dengan fotodegradasi yang bisa menurunkan efektivitas dan keamanan obat. Kemudian yang kedua berpengaruh pada kemasan. Jadi, cahaya dapat menembus kemasan transparan atau tidak kedap cahaya. Hal ini tuh dapat menyebabkan pemanasan atau masuknya sinar UV. Oleh karena itu, gabapentin itu sebaiknya disimpan dalam kemasan atau botol gelap untuk melindunginya. Kemudian yang ketiga mikroorganisme. Nah, cahaya dapat memicu pertumbuhan mikroorganisme terutama jika obat atau lingkungannya lembab. Meskipun tidak langsung mempengaruhi zat aktif, hal ini tuh bisa mengganggu kestabilan dan stabilitas produk secara keseluruhan. Berikutnya poin keempat mengenai pH. Berikut beberapa alasan mengapa pH itu berpengaruh pada stabilitas obat gabapentin. Yang pertama berpengaruh pada kelarutan dari obat gabapentin sendiri. Nah, pH mempengaruhi kelarutan gabapentin. Pada pH yang terlalu rendah atau pH yang terlalu tinggi, kelarutan itu bisa menurun sehingga mengganggu pelepasan dan efektivitas obat. Kemudian yang kedua, degradasi kimia. Gabapentin rentan mengalami degradasi jika berada dalam kondisi pH yang ekstrim. pH yang tidak sesuai ini bisa mempercepat reaksi hidrolisis atau perubahan struktur kimia. Kemudian yang ketiga, stabilitas formulasi. Nah, pH juga dapat mempengaruhi kestabilan eksipien dalam formulasi. Jika eksipien tidak stabil, maka bisa terjadi interaksi atau kerusakan yang berdampak pada keseluruhan sediaan obat. Kemudian yang keempat mengenai penyerapan obat. Jadi pH saluran cerna mempengaruhi bentuk ionisasi dari gabapentin. Pada pH tertentu, penyerapan di usus itu bisa berkurang sehingga mengurangi bioavailabilitasnya. Kemudian, gabapentin itu cenderung stabil dalam rentang pH yang lebih netral, sekitar pH 5 dan 7. Di lambung yang memiliki pH sangat asam, gabapentin itu tetap larut meskipun kelarutannya terbatas. Namun di usus yang memiliki pH yang lebih tinggi, kelarutan dan penyerapan gabapentin itu meningkat sehingga obat ini tuh dapat diserap lebih optimal. Kemudian poin kelima mengenai oksigen. Jadi oksigen juga itu mempengaruhi stabilitas obat. Yang mana faktor-faktornya sebagai berikut. Yang pertama ada oksidasi. Jadi oksigen itu dapat menyebabkan reaksi oksidasi pada gabapentin, terutama jika obat terpapar udara dalam waktu yang lama. Oksidasi ini bisa merusak struktur kimia dan menurunkan efektivitas obat. Kemudian yang kedua, keterbatasan pada bentuk cair. Nah, pada sediaan cair, keberadaan oksigen ini tuh lebih sulit dikendalikan, sehingga risiko oksidasi gabapentin lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk padat. Oleh karena itu, bentuk cair ini memerlukan penambahan antioksidan ataupun kemasan yang khusus. Kemudian yang ketiga, pengaruh pada kemasan. Jadi, jika kemasan ini tuh tidak kedap udara, oksigen itu dapat masuk dan mempercepat degradasi. Oleh karena itu, gabapentin perlu disimpan dalam wadah tertutup rapat
yang seringkali diisikan dengan gas inert seperti nitrogen untuk mencegah kontak langsung dengan oksigen. Kemudian poin yang keenam mengenai interaksi dengan bahan lain. Jadi berikut ini adalah beberapa pengaruh bahan tambahan atau eksipien pada gabapentin. Nah, yang pertama itu berpengaruh pada kelembapan eksipien. Nah, beberapa eksipien bersifat menyerap air dari udara. Nah, jika digunakan pada formulasi gabapentin, dapat meningkatkan kadar air dan mempercepat degradasi obat, terutama karena gabapentin itu sensitif terhadap kelembapan. Kemudian yang kedua mengenai reaktivitas kimia dari eksipien. Nah, eksipien tertentu bisa bereaksi secara kimia dengan gabapentin, terutama yang mengandung gugus amina. Reaksi ini dapat menyebabkan perubahan kimia pada obat yang menurunkan stabilitas dari efek terapinya. Kemudian yang ketiga, efek terhadap stabilitas fisik tablet. Nah, eksipien mempengaruhi kekerasan, kerapuhan, dan ketahanan tablet terhadap penyimpanan. Misalnya, eksipien pelicin berlebih seperti magnesium stearat dapat membuat tablet mudah pecah dan rusak selama penyimpanan. Berikutnya poin yang ketujuh mengenai mikroorganisme. Mikroorganisme juga mempengaruhi stabilitas obat. Yang pertama itu kontaminasi sediaan cair. Jadi mikroorganisme seperti bakteri ataupun jamur dapat berkembang biak di dalam sediaan cair gabapentin jika obat tersebut terkontaminasi atau tidak disimpan dengan benar. Nah, hal ini bisa menyebabkan perubahan sifat obat dan juga rusaknya bahan aktif. Kemudian yang kedua, pengaruh pada kemasan. Jadi, kontaminasi dari mikroorganisme juga dapat disebabkan karena kemasan yang tidak baik. Jadi, jika obat tidak steril, risiko terkena infeksi itu dapat meningkat, terutama pada sediaan cair yang lebih rentan terhadap mikroba. Kemudian yang ketiga, pengaruh pada masa simpan. Jadi, mikroorganisme itu dapat mempercepat kerusakan obat dan mengurangi stabilitasnya serta mempersingkat masa simpan. Nah, obat yang terkontaminasi bisa menjadi tidak efektif, bahkan tidak aman lagi untuk digunakan oleh pasien. Berikutnya mengenai disolusi dan juga difusi dari obat gabapentin. Jadi disolusi itu adalah proses di mana suatu zat terlarut, ya misalnya obat, larut di dalam cairan, yaitu membentuk suatu larutan. Jadi prosesnya itu yang pertama gabapentin diberikan dalam bentuk tablet ataupun kapsul yang terdiri dari gabapentin dan eksipien lainnya. Nah, kemudian begitu obat masuk ke dalam lambung, tablet ataupun kapsul mulai terdegradasi dan gabapentin itu terlarut ke dalam cairan lambung. Nah, proses ini dipengaruhi oleh pH lambung dan ukuran partikel dari gabapentin. Setelah terlarut di lambung, obat tersebut akan bergerak ke usus, tempat pH yang lebih tinggi memungkinkan kelarutan gabapentin meningkat lebih lanjut, serta memfasilitasi penyerapan oleh dinding usus. Kemudian, obat yang telah terlarut kemudian diserap oleh dinding usus melalui proses difusi yang memungkinkan gabapentin memasuki sirkulasi darah. Kemudian tahap yang kedua adalah difusi. Nah, proses difusi gabapentin adalah pergerakan molekul obat dari area dengan konsentrasi tinggi ke area dengan konsentrasi rendah. Nah, berikut ini tahapannya. Yang pertama, disolusi di lambung. Nah, gabapentin itu terlarut dalam cairan lambung setelah dikonsumsi. Kemudian terjadi difusi di usus. Setelah terlarut, gabapentin itu akan bergerak melewati dinding usus ke dalam aliran darah melalui difusi pasif, mengikuti gradien konsentrasi dari lumen usus, yaitu dari yang konsentrasi tinggi ke darah yang memiliki konsentrasi rendah. Kemudian yang ketiga itu akan didistribusi ke sel-sel. Setelah memasuki darah, gabapentin itu didistribusikan ke berbagai jaringan tubuh melalui sistem peredaran darah. Nah, difusi ini terjadi tanpa memerlukan energi tambahan karena gerakan molekul mengikuti hukum difusi alami. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mencegah terjadinya kerusakan pada obat. Nah, di sini ada 6 poin. Yang pertama yaitu simpan obat di tempat yang tepat. Jadi, kita itu harus menyimpan obat pada suhu yang tepat, yaitu kita simpan pada suhu yang dianjurkan, misalnya pada suhu ruang ataupun di dalam kulkas. Kemudian kita juga harus menghindari kelembapan.
kita harus simpan di tempat yang kering dan juga kedap udara. Kemudian kita itu harus melindunginya dari cahaya, simpan di tempat gelap atau dalam kemasan agar terlindung dari sinar UV. Kemudian yang kedua, gunakan kemasan yang sesuai. Jadi kita itu harus menggunakan kemasan yang kedap udara dan kemasan yang tertutup untuk mencegah terjadinya kerusakan pada obat. Kemudian yang ketiga, kita itu harus mengikuti instruksi penggunaan. Nah, kita itu dalam menggunakan obat tidak boleh melebihi dosis dan harus memperhatikan tanggal kadaluarsanya. Kemudian yang keempat, dijauhkan dari paparan udara karena dari paparan udara tersebut akan menimbulkan adanya kontaminasi mikroorganisme sehingga dapat merusak stabilitas dari obat. Kemudian yang kelima, kita juga tuh harus hindari penggunaan obat yang telah terdegradasi. Jadi ketika menggunakan obat, kita itu harus cek kondisi obatnya apakah terjadi perubahan warna, perubahan struktur dan bau, sehingga kita itu dapat menghindari terjadinya salah konsumsi obat. Kemudian yang keenam adalah perhatikan interaksi obat. Jadi kita itu tidak boleh juga asal mencampur obat dengan bahan lain. Kita itu harus mengikuti petunjuk penggunaan dan hindari mencampur obat dengan bahan lain yang dapat merusak obat tersebut. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.